Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arifan Ismailasi dari kelas D dengan NIM 096. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata cara ya. Nah, kita ke Excel. Nah, kita membuat kode 123. Nah, sudah semua itu kita salin dan kita masukkan ke SPSS. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu sudah ya. Setelah itu kita ke variable view. Nah, di variable view kita namanya kita ubah. Yang pertama kita ubah ke nama jam olahraga. Jam olahraga ya. Nah, sudah selesai. Yang kedua kita ubah ke usia. Nah, kita ke value. Nah, untuk value yang pertama anak-anak. Nah, setelah itu kita ADD, klik ADD. Nah, terus value 2, label remaja. Ingat itu teman-teman, remaja. Nah, klik ADD seperti yang pertama. Nah, yang selanjutnya value 3, dewasa, label dewasa ya. Kita klik ADD juga. Setelah itu kita klik oke saja. Nah, kita ke analis, langsung ke performance. Nah ya itu. Nah, kita masukkan. Nah, masukkan semua ya, yang bisa itu masukkan. Nah, kita klik LSD ya, continue, terus kita klik OK. Oke, selesai. Kita akan muncul seperti ini. Baik, selanjutnya kita ke interpretasi output. Tabel ANOVA adalah tabel untuk menguji apakah terdapat perbedaan jam olahraga yang signifikan antara usia anak-anak, remaja, dan dewasa. Keputusan yang pertama, berdasarkan dasar pengambilan keputusan 1 diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 17,273 lebih besar F min tabel 3,101 sehingga H1 diterima. Keputusan kedua, sedangkan berdasarkan dasar pengambilan keputusan 2 diketahui bahwa nilai SIG adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. Kesimpulan, terdapat perbedaan signifikan nilai jam olahraga berdasarkan usia anak-anak, remaja, dan dewasa. Karena hasil uji ANOVA menunjukkan hasil yang signifikan, maka perlu dilakukan uji lanjut. Dalam hal ini menggunakan LCD. Uji lanjut ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan jam olahraga dengan membandingkan antar dua usia, anak-anak versus remaja, anak-anak versus dewasa, remaja versus dewasa. Adapun hasil uji lanjut LSD ini diperoleh hasil pada tabel multiple comparison. Hipotesis yang diajukan pada uji lanjut ini adalah H0, tidak terdapat perbedaan jam olahraga yang signifikan antara usia 1 dan usia 2, anak-anak versus remaja, anak-anak versus dewasa, remaja versus dewasa. H1, terdapat perbedaan jam olahraga yang signifikan antara usia 1 dan usia 2, anak-anak versus remaja, anak-anak versus dewasa, remaja versus dewasa. Berdasarkan pengambilan keputusan yang pertama, bila SIG lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Berdasarkan pengambilan keputusan 2, bila SIG lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Keputusan yang pertama, berdasarkan dasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai SIG perbandingan jam olahraga usia anak-anak versus remaja adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Keputusan 2, berdasarkan dasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai SIG perbandingan jam olahraga anak-anak versus dewasa adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,5 maka H1 diterima. Keputusan 3,
Berdasarkan dasar pengambilan keputusan tersebut, diketahui bahwa nilai SIK perbandingan jam olahraga remaja versus dewasa adalah sebesar 0,056, lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji lanjut dengan menggunakan metode LSD, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan jam olahraga antar dua usia yang dibandingkan, baik itu anak-anak versus remaja, anak-anak versus dewasa, dan tidak terdapat perbedaan jam olahraga antar dua usia yang dibandingkan, yaitu remaja versus dewasa. Mungkin itu saja dari saya, Rifandi Setiawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.